Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am your midwife and you are my family. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman sedikit ya. Sebenarnya setiap kejadian yang terjadi di kamar bersalin itu adalah sebuah rahasia ya yang tidak boleh disebarluaskan ya. Tapi di sini saya mau bercerita. Saya mau bercerita tentang hal-hal yang terjadi selama proses persalinan ya. Memang tidak boleh disebarkan jika kita menyebut personalnya, jika kita menyebut nama pasiennya ya. Tapi di sini saya ingin bercerita agar kita bisa mengambil pelajaran ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Agar kita bisa antisipasi agar kejadian itu tidak berulang terjadi kembali ya. Saya berharapnya kita bisa sama-sama menurunkan angka kesakitan ibu dan bayi ya. Jadi kali ini aku ingin cerita tentang pasien yang perdarahan ya, lahir dengan perdarahan setelah persalinan ya. Jadi sebelum saya di sini kan Sulawesi Tenggara ya. Sebelum saya di sini, saya sebelumnya di Jakarta Timur ya. Waktu itu saya kerja di rumah sakit ya. Sebelumnya saya kerja di klinik ya. Waktu itu saya dikasih pindah ke klinik. Jadi di klinik juga nggak terlalu banyak pasien. Jadi saya itu mencari, dulu sih saya nggak berpikir untuk mencari tambahan gaji gitu ya. Tapi ini kan saya masih awal dibilang masih muda lah, bidan muda gitu ya. Baru lulus juga sih, udah 2 tahunan lulus kayaknya waktu itu. Saya masih haus dengan pengalaman, saya masih haus dengan ilmu gitu ya. Jadi di klinik itu pasien gak terlalu banyak waktu itu. Saya kerja di klinik perusahaan. Jadi saya itu berpikir mengisi, waktu itu saya juga masih bujang gitu ya. Dan tidak terbawa arus anak muda gitu ya yang bergaul gitu dengan lawan jenis, enggak ya. Jadi aku cuman waktu itu di Jakarta Timur ngekos sendiri gitu ya, terus kerja di klinik perusahaan gitu, dan pasiennya sedikit jadinya kan boring gitu ya, masih banyak tenaga pulang kerja gitu ya. Jadi berpikirlah untuk cari sampingan gitu ya. Sebenarnya sih niatku itu cari ilmu ya. Nah, berjalannya waktu alhamdulillah saya dapat klinik bidan ya, BPM, bidan praktik swasta, bidan praktek mandiri, BPM. Nah, saya ketemulah bidan itu, terus saya kan antri ya kayak pasien. Setelah pasiennya habis sore-sore waktu itu pulang kerja, saya duduk juga antri sama pasiennya. Habis itu selesai sama pasiennya, saya masuk, terus bidannya bilang, "Ibu kenapa? Ada masalah apa gitu ya? Mau periksa apa gitu ya?" Terus saya bilang, "Enggak Bu Bidan, gini saya ini bidan, kerja di klinik ini gitu ya. Boleh tidak Ibu saya jadi pendampingnya Ibu di sini, bantu-bantu Ibu gitu ya." Ya udah, dan alhamdulillahnya sekali bidan yang punya BPM ini mengizinkan ya untuk saya bantu-bantu beliau. Ya udahlah, alhamdulillah. Jadi klinik itu tuh kayak gimana ya, kayak saya yang punya gitu ya. Soalnya lebih sering dititipi ke saya BPM-nya karena dianya juga sibuk gitu kan. Dia kerja juga di rumah sakit, sudah senior, bidan senior ya, dan dia juga pendampingan ruang kamar operasi gitu ya. Jadi sibuk, kalau operasi kan kadang ditelepon harus pergi lagi gitu ya, apalagi kalau ada operasi yang sito dalam artian darurat gitu ya, sito. Nah, jadi singkat cerita, saya jadi kayak klinik itu kayak saya punya. Jadi saya tuh kerja ke klinik
perusahaan dari jam 7 sampai jam 4. Habis itu baliknya masuk kerja lagi di BPM itu sampai malam, kayak sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, aku dapat kasus ini ya di sana. Kebetulan ada bersalin gitu ya. Dan kebetulan di sana aku masih anak muda gitu ya. Jadi setiap ada persalinan pasti aku lapor sama dia, lapor sama beliau yang punya BPM. Jadi ada persalinan waktu itu malam, dia masuk, singkat cerita ya, kita observasi sampai pembukaan lengkap, kemudian bidannya pimpin, saya kan jadi pendampingnya bidan itu, bidan senior. Sudah pembukaan lengkap, bayinya lahir ya. Nah, itu kan kalau dari bersalin ya ada namanya kalah ya. Kalah itu waktu yang diperlukan untuk satu proses yang terjadi dalam persalinan ya. Jadi kalah satu itu ya, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 lengkap ya. Kemudian kalah 2 itu dari pembukaan lengkap sampai bayinya lahir ya. Kemudian kalah 3 itu dari bayinya setelah lahir. Kalah 3 itu kita melahirkan ari-ari ya. Jadi persalinan itu kita tidak hanya melahirkan bayinya saja, ada juga ari-arinya yang harus kita lahirkan, dan itu sama-sama berisiko ya. Jadi setelah bayinya lahir itu kalah 2 ya. Kemudian kalah 3 itu melahirkan plasentanya. Kemudian di kalah 4 itu 2 jam setelah persalinan kita harus observasi baik-baik perdarahannya, apakah normal atau tidak ya. Ya, singkat cerita, ibu ini sudah melahirkan bayinya ya. Alhamdulillah dengan selamat ya. Selamat. Kemudian kita masuklah di kalah 3, melahirkan plasenta ya. Dan itulah orang mengatakan bahwa persalinan itu orang-orang tua ya mengatakan satu kaki di dunia, satu kaki di akhirat ya. Karena kejadian selama proses persalinan itu tidak ada yang tahu ya. Memang bidan itu bisa memprediksi kejadian-kejadian yang kemungkinan bisa saja terjadi ya. Ada beberapa kasus yang bidan bisa memprediksi ini mungkin akan terjadi hal seperti ini gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang terjadi di luar kendali bidan atau dokter ya. Sudah jalannya seperti itu ya. Jadi kasusnya ini waktu masuk di kalah 3 terjadi perdarahan. Dan tahu apa yang terjadi kalau terjadi perdarahan? Mau tahu darah itu keluar seperti apa? Ya Allah, nauzubillah ya. Jadi darah itu keluar seperti air yang ngecor gitu ya. Kita putar itu keran air, darah itu keluar seperti itu, ngalir terus ya. Itulah kenapa pentingnya ibu disuruh minum tablet menambah darah selama hamil ya. Karena saat persalinan akan banyak darah yang keluar gitu ya. Jadi disuruh minum tablet menambah darah selama masa kehamilan untuk biar volume darahnya banyak ya, banyak darahnya. Bayangin aja jika masuk bersalin terus darahnya sedikit, maksudnya bukan darahnya sedikit gitu, HB-nya, orang kan bilang hemoglobinnya gitu ya, yang dilihat di lab kan hasil lab itu HB, hemoglobin ya. Normalnya ibu hamil itu hemoglobinnya itu 11 10 ya, sekitaran itu HB-nya ya, 11 10, paling bagus itu 12 ya. Tapi rata-rata sih kalau ibu hamil itu HB-nya 11 10. Main di situ. Kalau nggak hamil itu normalnya HB 12 sampai 14 ya gram per DL. Kalau 9 ibu hamil dengan HB yang 9 itu sudah agak rendah, kita bilang udah agak rendah. Berarti ibu ini jarang minum obat menambah darahnya. Ya. Apalagi kalau sudah di 8 itu udah rendah banget itu gitu ya.
Jadi kalau kayak begitu kita udah wanti-wanti ke keluarganya harus punya keluarga yang bisa mendonorkan darahnya, yang darahnya sama dengan ibunya ini. Oke, kembali ke cerita ya, melenceng ini. Jadi udah nih bayinya lahir, masuk di kala 3. Nah kasus itu terjadi di kala 3 saat melahirkan plasenta. Ari-ari, orangnya bilang ari-ari. Nah ari-ari itu apa? Ari-ari itu disitulah bayi makan, disitu bayi minum, disitu bayi bernapas, melewati ari-ari itu. Ari-ari itu yang plasenta ya, itu yang kayak gimana sih, yang kayak daging itu, yang bentuknya pipih, kemudian ditumbuhi dengan tali pusat ya. Jadi alirannya itu tali pusatnya itu, yang itu kan di pusatnya, jadi nutrisinya itu melalui itu tali pusat. Jadi bayi itu bernapas dari ari-ari. Nah ari-ari ini kan dia melengket ke dinding rahim ya, dia melengket ke dinding rahim, di tengahnya itu ada tali pusat gitu ya. Nah, tali pusat yang menuju ke bayi. Nah dari situ bayinya makan, bernapas. Jadi jangan salah, bayi itu di dalam kandungan sebenarnya tidak bernapas dengan paru-paru ya, karena bayi itu terendam dengan air ketuban ya, air ketuban. Dan disitulah kebesarannya Allah. Bayangin kita aja kalau udah lahir gitu, udah kayak saya ini ya, bayang coba kalau merendam diri dalam air paling cuma bisa berapa jam gitu kan. Nah ini tuh di dalam kandungan itu kita terendam selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Dan masya Allah ya, kita nggak kenapa-kenapa kan, malah sebenarnya itu air ketuban melindungi kita di dalam rahim ya, melindungi janin di dalam rahim ya, dari benturan gitu ya, dari hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, goncangan gitu. Oke, jadinya ini ibunya sudah melahirkan bayi, masuk di kala 3, kita berusaha melahirkan plasenta. Nah plasenta atau ari-ari. Nah bayinya lahir kan, gunting tali pusat ya, kemudian dilahirkan plasentanya ya. Alhamdulillah plasentanya lahir gitu ya. Nah setelah plasentanya lahir malah terjadi perdarahan. Kalau setelah lahir plasenta gitu ya terjadi perdarahan, itu ada 4 kemungkinan, 4 penyebab terjadinya perdarahan setelah persalinan, setelah plasenta lahir. Yang pertama bisa jadi dari robekan jalan lahir ya, pada waktu bayinya lahir itu terjadi robekan di vagina atau di perineumnya ibu ya, di jalan lahirnya itu terjadi robekan ya. Nah itu solusinya dijahit gitu ya. Terus yang kedua karena sisa dari plasenta. Jadi itu kan plasenta tadi yang saya bilang, plasenta kan menempel pada dinding rahim. Nah itu kan dia kebuka, dan jika masih ada bagiannya itu plasenta tertempel pada dinding rahim, artinya itu masih kesisa, tertempel, nggak ikut keluar, dilahirkan. Nah itulah yang bisa menjadi penyebab perdarahan ya. Jadi yang kedua itu sisa plasenta ya. Kemudian yang ketiga itu apa sih namanya, ini rahimnya tidak adekuat untuk berkontraksi ya, tidak adekuat untuk berkontraksi. Dalam artian itu kan kalau plasenta udah lahir ya, plasenta udah lahir biasa kan bidan ngecek rahimnya ya. Biasanya kan ibu diajar malah untuk masase rahimnya, perutnya di itu, dia apa sih, di elus-elus gitu ya, masase fundus uteri, masase rahim gitu ya, biar kontraksinya bagus. Nah salah satu penyebab perdarahan itu kontraksi rahim itu tidak bagus setelah bersalin.
Kemudian yang keempat itu karena pembekuan darah ya. Ada beberapa orang yang mana darahnya itu tidak cepat mengering ya. Jadi karena tidak cepat mengering jadinya terjadi perdarahan terus. Tapi itu jarang banget terjadi ya karena genetika juga gitu ya. Itulah gunanya cek lab sewaktu di usia kehamilan mendekati persalinan. Pada usia 9 bulan, 8 bulan biasa bidan itu melakukan cek lab lagi. Paling minimal kan cek lab selama kehamilan itu 2 kali ya. Biasanya bidan sarankan cek lab itu waktu awal-awal kehamilan, kemudian di akhir-akhir waktu mendekati persalinan. Di situ semuanya dilihat ya. Lanjut lagi. Nah, ternyata ibu ini mengalami perdarahan setelah bersalin, dan penyebabnya itu karena plasentanya lahir itu tidak lengkap. Jadi ada bagian plasenta itu yang menempel pada dinding rahim ya. Karena dicek robekannya aman ya. Setelah dijahit perdarahan masih terjadi ya. Kemudian ternyata dicek plasentanya ada bagian yang belum lahir. Nah, itu menempel pada dinding rahim. Dia menempel dinding rahim. Jadi pada waktu rahim, otot-otot rahim, pembuluh darah di rahim mau ditutup, kehalang. Jadinya kehalang dengan sisa plasenta tadi. Jadinya darah masih tetap nyocor dari situ, tetap keluar ya dari situ. Nah, solusinya itu tangannya bidan masuk. Tangannya bidan senior ini kan ya. Tetap juga diinfus ya, diinfus kiri kanan. Aku udah disuruh nih, infus cepat, infus kiri kanan diinfus cairannya. Pokoknya ya, masya Allah sekali itu. Pokoknya paling sibuk sekali kalau terjadi kayak begitu ya. Nggak boleh panik sih, tapi sibuk. Nggak boleh panik, karena kalau panik itu kita nggak tahu mau bikin apa. Saya pribadi aja ya, kalau ada pasien itu nggak boleh panik, harus tenang karena pribadi ya, kalau panik blank jadinya di saat kita mau apa kan. Kalau ada pasien masuk dengan kasus ini, udah tuh ada di kepala tuh, harus gini kan. Nah, harus infus apa segala macam gitu ya. Tapi kalau pasien ada gawat darurat terus panik, nggak tahu, jadi mau matung gitu. Mau matung, nggak tahu mau bikin apa. Jadi alhamdulillah saya tuh biasakan diri untuk santai, tetap tidak panik jika ada pasien yang gawat darurat gitu. Pasien apa aja sih sebenarnya. Jadi udah diinfus kiri kanan kan, terus cairannya itu diperas gitu ya, biar sebagai pengganti cairan yang keluar. Habis itu udahlah, bidan senior ini tangannya masuk kan pakai handscoon yang panjang itu kan, kan ada handscoon yang panjang itu sampai di siku itu dipakai. Terus tangannya masuk itu kan harus diraba ya, diraba ke dalam rahim, diraba kayak gini, disisir biar kita buka itu sisa-sisa plasentanya gitu kan. Habis keluar itu ternyata masih terjadi perdarahan, belum keluar gitu kan. Udah panggil lagi teman sejawat bidan senior lagi datang, itu disisir lagi, masih aja terjadi perdarahan, masih belum berhenti kan, masalah belum teratasi gitu ya. Habis itu dipanggil lagi, terakhir itu dipanggil dokter Objin ya. Dokter Objin datang ke BPM itu ya untuk membantu. Udah, dan alhamdulillahnya didapat dibersihkan betul-betul bersih dengan dokter Objin ini ya. Jadinya alhamdulillah, dan langsung dikontrol tensinya gitu ya, kesadarannya. Pokoknya aku di sampingnya ibu itu ajak dia bicara, pokoknya nggak boleh tidur gitu ya. Karena kalau pasien terjadi kayak begitu biasanya dia tuh kayak lemas gitu ya, pengen tidur gitu ya. Dan yang kita takutkan gitu ya, kalau dia tidur dan innalillahi yang terlewat, yang itu yang paling kita takutkan. Jadi ibunya kita ajak bicara terus apa aja gitu ya, biar matanya tetap on ya, tidak menutup, biar matanya ibu tidak dia tutup, karena pasti perasaannya ibu udah pusing banget karena akan banyak darah yang keluar, pastinya pusing, kemudian mau istirahat, mau tidur gitu ya.
Jadi kita ajak bicara terus dari ibunya ini. Dan alhamdulillah setelah didapat sisa plasenta itu, alhamdulillah ternyata penyebabnya udah teratasi, perdarahannya udah selesai, udah berhenti gitu ya. Udahlah, habis itu ibunya dicek lab kembali gitu ya, dilihat berapa darahnya gitu ya, cairannya diganti, yang kosong kan diganti lagi sampai betul-betul terpenuhi gitu ya. Alhamdulillah ibu selamat gitu ya, ibunya selamat. Kita recovery keadaannya ibu, perhatikan tetap. Nah itu di kala 4 itu kita tetap lihat kontraksi uterusnya, harus kita cek perdarahannya yang keluar setelah bersalin, kita cek lagi 2 jam setelah persalinan, baru kemudian bisa ibu kita pindahkan ke nifas, kamar nifas ya, dirawat gabung dengan ibunya, keadaannya udah membaik ya, dirawat gabung dengan bayinya agar ia bisa susui bayinya ya. Pengalaman tiap orang dalam persalinan itu beda-beda ya, ada yang mudah, ada juga yang mengalami kesulitan gitu ya. Jadi ini menjadi pembelajaran kita ya. Sebenarnya kan nggak boleh di share kalau kita sebutkan personalnya ibunya siapa gitu ya. Ini cuman kita ambil hikmahnya aja ya, kita ambil hikmahnya dari kejadian yang terjadi. Jadi itulah pentingnya ibu hamil wajib minum penambah darah ya, karena yang kayak begitu-begitu kita kan itu kan di luar kehendak kita ya, itu di luar kehendak kita, itu sudah ininya Allah ya, jalannya Allah gitu ya. Ya kita hanya bisa berusaha mengatasi aja apa yang terjadi ya. Dan itulah yang saya sarankan sama ibu-ibu ya, harus rajin minum vitamin, walaupun memang vitaminnya paling malas untuk kita minum karena besar-besar ya kan. Vitamin untuk ibu hamil itu kan pilnya besar-besar, telannya aja setengah mati. Waktu saya juga sih mengalami, waktu saya hamil juga paling malas itu minum vitamin. Tapi mengingat kondisi apa yang akan kita hadapi ke depan ya, mau tidak mau kita harus ya berusaha untuk minum gitu ya. Dan kita bisa lihat itu darah kita itu kandungan hemoglobin ya, kandungan darah itu kan terbagi-bagi lagi ya, komponen-komponen darah itu terbagi lagi. Nah yang kita lihat itu kalau bersalin itu HB hemoglobin, karena hemoglobin inilah yang membawa makanan ke bayi, membawa oksigen ke bayi. Dia tuh kayak kendaraannya, nutrisi gitu ya, pernapasan, oksigen, dia membawa semuanya ke bayi, hemoglobin. Nah jika hemoglobin ini kurang, berarti transferan nutrisi ke janinnya itu akan berkurang, takutnya jadinya bayinya kecil gitu ya, kurang ini seperti itu ya. Nah jadi hemoglobin itu penting ya, itulah dari tablet penambah darah itu Fe, zat besi ya namanya Fe, itulah yang penambah Hb nanti, hemoglobin, Hb disingkatnya Hb ya. Nah zat besi inilah yang akan menambah hemoglobin seseorang dalam darah. Nah zat besi ini bisa kita dapatkan dari daun kelor ya, dari sayuran hijau gitu ya, zat besi ini. Nah di dalam obat menambah darah itu isinya zat besi ya. Kalaupun memang ibu misalnya kayak malas-malas minum tablet menambah darah, tapi harus didukung juga dengan nutrisi sayuran, dari sayur-sayuran agar bisa menyeimbangkan Hb dalam darah sewaktu hamil gitu ya. Kalau misalnya malas-malas minum penambah darah ya, kalau minumnya cuman nggak tiap hari gitu ya. Nah dan juga wajib periksa lab, periksa darah gitu ya, untuk melihat, untuk bidan bisa cek gitu ya. Nah salah satu kontrol ibunya ya, untuk mengecek ibunya ya, dirinya sendiri HB-nya kurang apa enggak, itu dari ini nih, ini ya, ini nih
Ini yang pink ini nih, bawah mata, itu namanya konjungtiva. Nah itu tuh dilihat tuh, biasanya tuh konjungtivanya ini aku punya itu ngepink merah-merah gitu ya, berarti kan bagus. Tapi ibu dengan HB yang kurang itu dia konjungtivanya itu pucat kayak putih gitu ya. Itu biasanya juga sih di ada tanda-tandanya kayak pusing gitu ibu, bawaannya pusing gitu ya. Nah itu biasanya salah satu tanda juga HB-nya kurang, tapi dipastikannya itu dari pemeriksaan lab, pemeriksaan darah ya, seperti itu. Jadi dari kejadian ini kita bisa introspeksi diri sendiri ya, bagi ibu-ibu hamil ini ya, yang malas minum penambah darah ya, karena salah satu kebanyakan kejadian persalinan itu adalah perdarahan ya. Jadi itu harus semangat minum penambah darahnya ya. Semangat untuk ibu-ibu hamil semua, semoga persalinannya lancar ya, diberi kemudahan, ibu dan bayi lahir selamat dan sehat ya, seperti itu. Oke, semangat minum penambah darahnya selama masa kehamilan, atau didukung dengan makan sayur-sayuran yang banyak mengandung zat besi ya. Oke, jadi jangan malas-malas. Jadi bidan itu kasih vitamin itu bukan cuman buat cuma-cuma aja, buat minum-minum aja, enggak kan? Itu ada semua tujuannya. Minum vitamin ini tujuannya ini, minum ini, dan semuanya itu untuk kebaikan ibu dan bayinya ya, seperti itu. Yang paling susah ini kalau ibunya yang malas minum vitamin. Banyak, enggak sedikit ya ibu, kalau saya di bagian BKIA ya, ruangan kesehatan ibu dan anak ya, saat pemeriksaan hamil itu saya tanya, ibu vitaminnya masih ada? Waktu dia kontrol hamil kan, saya setiap ibu hamil saya yang saya pegang itu saya sarankan untuk datang kunjungan kontrol hamil 1 kali aja sebulan ya. Nah kalau saya tanya, ibu vitaminnya masih ada? Dia bilang, iya bidan masih ada, masih banyak. Saya curiganya ibu nggak minum ini. Iya, dia tuh minumnya malas-malas gitu kan, minum enggak lagi kayak gitu. Bagus sih kalau malasnya itu kayak minum hari ini, besoknya enggak, besoknya lagi minum, kayak begitu. Tapi paling bagus sih kalau minum tiap hari ya, seperti itu. Oke, sekian video saya hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah, atau yang ada yang mau dibahas bisa komen di bawah. Mari kita bahas sama-sama. Semoga kejadian dari hal-hal yang terjadi selama persalinan bisa menjadi pelajaran kita hari ini ya, menjadikan kita bisa lebih bijak lagi untuk mempersiapkan hari H persalinan ya. Segala apa yang saya ucapkan, jika memang itu ada benarnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon kritik dan saran ya, bisa komen di bawah ya, untuk perbaikan diri saya ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dari pengalaman ibu pasien saya yang bersalin ya. Oke, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini jika menurut ibu video ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Dah.